Halo, kali ini kita akan membahas tentang deteksi penyakit pada tanaman. Oke, kita kita buka dulu projectnya. Deteksi penyakit pada tanaman melalui identifikasi daun. Sebentar, saya akan coba daun. Ini training. Oh ya, ini dia. Oh, bukan ini. Penyakit pada tanaman. Kalau ini ketercukupan air. Pada penyakit itu pada teh. Oke, kita cari di sini. Oh, ini. Oke, ini dia. Oke. Sekarang ini saya akan menjelaskan proses dari project ini. Terdiri dari folder Trainet, di mana folder Trainet ini berisi average fitur rata-rata PCA. Kemudian training berisi dataset. Dataset ini adalah dataset contoh penyakit cacar. Ini dataset penyakit penghisap. Ini dataset penyakit karena ulat. Oke. Kemudian ini adalah tes untuk cacar. Oke, sekarang kita coba buka codingnya. Codingnya seperti ini, kita buka. Ini dia codingnya. Library yang diperlukan adalah OS, CV2 atau OpenCV, NumPy, TK-Inter, Pil atau Pilau. Oke. Kita tentukan nanti untuk ukuran gambarnya adalah 200 x 200. Pertama kali kita deteksi dataset yaitu pada folder training. Filenya di C, yaitu penyakitnya apa. Ini adalah function untuk mengunflatkan agar tidak flat. Ini adalah fungsinya seperti ini. Kemudian dataset ini adalah kita memulai untuk melakukan training ini ya. Ini training. Kita melakukan training berdasarkan nama dari dataset baru yang kita berikan. Nama baru ini dia. Nah, ini dia. Atau nama dari itu, ini dia. Kita melakukan training. Pertama kali kita membaca direktori training yang berisikan folder, yang folder nama folder adalah name sesuai yang dimasukkan. Oke, setelah itu dia mencari file-filenya. Kemudian kita tentukan jumlah filenya berapa melalui len list dari number files ini. Kemudian pad dialognya kita jalankan. Ini pad dialognya apa, ini nanti akan menentukan penambahan dataset kita mau menambahkan dataset intinya. Nah, ini kemudian setelah itu kita melakukan imwrite. Gambar yang di read tadi, yang dibuka di ask open file name tadi, disimpan ke dalam training. Kemudian nama foldernya apa, kemudian nomor filenya tadi berapa, number filesnya tadi. Oke. Kalau ini adalah melakukan training itu adalah dia mengekstrak ciri fitur. Nah, ini pertama kali matriksnya ditentukan non. Kemudian setelah itu ini berdasarkan DC. Maksudnya apa? Perulangan ini dilakukan sebanyak berapa folder penyakit ini yang ada pada data training. Kalau ada 3 folder ya nanti diperulang sebanyak 3 kali. Kemudian image count, ini jumlah dari image yang ada. Nah, kemudian dia membaca dari direktori. Kemudian dia ini membaca dari direktori, menampilkan bacaannya satu persatu dibaca. Kemudian ini dibaca file, nama filenya apa, kemudian di resize 200 x 200 ini WH nya. Kemudian di reset vektornya, di reset. Kemudian kita mencari fitur PCA, operasi PCA ini. Nah, ini dia. Maka akan ditemukan rata dan eigen vektor melalui CV2 PCA compute ini dari library
OpenCV itu sudah ada untuk menghitung PCA-nya. Nilai PCA-nya ini maka didapat min dan eigenfaktor. Min yang didapat itu ditranspos berdasarkan lebar dan tinggi atau width dan height 200 kali 200 tadi, secara vertikal dan horizontal tadi ditranspos. Kemudian setelah ditranspos itu ditulis ke dalam bentuk PCA phase. Nah, ini sebenarnya boleh dikasih PCA phase atau apa. Kebetulan ini template-nya personal phase, ya saya tulis phase aja, tidak saya melakukan perubahan banyak. Sebaiknya ini leaf diganti leaf atau daun. Oke. Mungkin di project sudah berganti, mungkin di sini ini masih saya tidak membuka project di Google Classroom, nanti silahkan dibuka. Ini bisa phase, bisa leaf. Leaf itu daun, atau kasih daun, karena kita berdasarkan ciri dari daun. Sekarang select image ini adalah untuk mendeteksi daun itu termasuk berpenyakit apa. Ini dia. Ini pertama kali dibuka melalui pad dialog, kemudian dibaca, dijadikan bentuk grayscale, kemudian dicari tepinya, channelnya, kemudian tampil ke dalam gambar kedua. Edge-nya itu tampil ke edge-nya gambar kedua. Gambar aslinya pada gambar pertama, nanti kita lihat. Dis ini adalah function yang gunanya untuk menghitung distance atau jarak antara x dan z. Oke. Kemudian main file name ini adalah function utama untuk membandingkan. Distance. Kemudian main ini untuk fungsi utama untuk yang akan dideteksi ini. Ini fungsi utama pendeteksian, yaitu pertama kali akan gambar yang dibaca file name ini akan di resize menjadi W dan H. Kemudian setelah itu dicari image blurnya, kemudian di thresholdnya dicari, kemudian dicari reratanya, kemudian dibandingkan satu persatu dengan gambar yang di trainer tadi, dicari image rate. Nah, ini dibaca, dicari thresholdnya juga dicari. Setelah itu dicari distance-nya, jaraknya. Setelah itu ditambahkan pada distance. Nah, distance dengan nilai terendah maka akan minimum, nilai minimumnya akan menjadi jawaban. Ini adalah tampilannya untuk TK enternya. Oke, kita run module. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia. Oke, kita ini ada cacar, penghisap, dan ulat. Ini fungsi untuk apa? Kita pilih cacar. Nah, kita mau melakukan penambahan pada dataset. Nah, kita cari filenya, penambahan dataset pada cacar. Misalkan, sorry bro, bukan ini, dataset pada cacar. Dataset bukan ini, dataset pada cacar. Ini dia, cacar misalkan ini, klik. Nah, dataset. Nah, ini menambahkan dataset cacar ini, menambahkan dataset. Kemudian di training. Ya, oke, sudah. Kita sudah melakukan training, kita tinggal melakukan suatu uji coba. Nah, uji coba misalkan adalah pada tes cacar. Ini apa benar ini cacar? Ini sudah cacar, ya, sudah cacar. Coba cari lagi, gitu, ya. Terima kasih, selamat mencoba.